warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roda dengan nomor stambuk 023-2019-0078. Di sini saya akan melanjutkan materi yang masih berkaitan dengan ancaman umum HRM dan penggajian, yaitu pengendalian ancaman dalam HRM dan penggajian. Nah, dalam pengendalian ancaman HRM dan penggajian ini, ada 7 pengendalian yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pengendalian integritas pengelolaan data, yang dimana merupakan pengelolaan sebuah data sistem yang dapat diandalkan untuk menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu, lengkap, dan valid. Yang kedua, ada pembatasan akses akun terhadap data induk, yang dimana pembatasan akses ini bertujuan agar tidak adanya pembobolan data, pencurian data, serta penyalahgunaan data yang telah dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Nah, yang ketiga itu ada pemeriksaan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Pemeriksaan ini dilakukan untuk meminimalisirkan kesalahan yang ada dalam data induk yang telah diperbarui, dan juga untuk mengecek kembali data-data yang ada. Yang keempat itu ada pengendalian akses. Pengendalian akses ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya personil atau orang-orang yang memiliki akses yang sah untuk mengakses data induk perusahaan. Nah, orang-orang yang tidak memiliki akses yang sah ini akan terekspos atau memberikan tanda bahwa telah terjadi pembobolan atau penyalahgunaan serta pencurian data induk perusahaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kelima itu ada enkripsi, yang dimana proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca secara langsung oleh pihak ketiga tanpa bantuan dari pihak dalam. Hal ini sangat penting. Hal ini harus diperhatikan oleh pihak HRM agar tidak adanya percobaan pencurian data atau pembobolan informasi penting yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang keenam itu ada backup dan prosedur pemulihan bencana. Dalam backup dan prosedur pemulihan bencana ini yaitu untuk perencanaan yang dilakukan untuk mengelola secara rasional dan cost efektif bencana terhadap suatu sistem informasi yang akan dapat dan telah terjadi. Dalam prosedur pemulihan ini bertujuan untuk meminimumkan atau meminimalisirkan risiko kerusakan serta kehilangannya data-data perusahaan akibat bencana. Ada 2 prosedur yang dapat dilakukan dalam backup pemulihan pasca bencana ini. Yang pertama yaitu adalah prosedur perekrutan, termaksud verifikasi surat kepercayaan pelamar pekerjaan, kemampuan, referensi, dan riwayat pekerjaan. Yang kedua ada pengecekan penyelidikan latar belakang atau penyelidikan latar belakang sang calon pelamar, terutama pada posisi keuangan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisirkan pencurian data atau informasi penting serta aset perusahaan di masa yang akan datang. Yang terakhir ada dokumentasi menyeluruh atas perekrutan, evaluasi kinerja, dan prosedur ketenagakerjaan, serta pembelajaran berlanjut atas perubahan dalam hukum ketenagakerjaan.
Sebenarnya masih banyak ancaman-ancaman serta pengendalian dalam siklus sumber daya manusia ini dan penggajian. Tetapi kelompok kami hanya mengambil sebagian besar, yang dimana mengingat waktu yang cukup lama untuk menjelaskannya. Demikianlah dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya.